Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita berada di bulan haram. Bulan haram itu bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan. Bulan haram itu ada 4, 3 berturut-turut, 1 terpisah. 3 yang berturut-turut itu bulan Zulqa'dah, bulan ini. Setelah bulan Zulqa'dah itu bulan Zulhijjah, bulan haji. Dan setelah bulan Zulhijjah itu bulan Muharram. Nanti ada 1 lagi sebelum bulan Ramadan, yaitu bulan Rajab. Di Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi Rajab itu bulan haram. Nah, secara umum di bulan haram ini sebagaimana amal soleh nilainya, pahalanya dilipat gandakan, maka di bulan haram dosa dan maksiat juga lebih besar ketimbang bulan-bulan yang lain. Jadi kalau ditanya apa yang mesti kita lakukan di bulan Zulqa'dah, karena Zulqa'dah termasuk bulan haram, yang spesifik nggak ada, tapi yang umum di bulan-bulan haram berupayalah mengurangi, meninggalkan dosa dan maksiat dan memperbanyak amal soleh. Itu secara umum. Tetapi khusus untuk bulan haram yang bernama Zulhijjah, atau memang ada beberapa amal-amal khusus. Ada bahkan hari-hari yang dia memiliki nilai yang istimewa. Rasulullah SAW pernah dalam sebuah hadis sahih menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, ma min ayamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari di mana beramal ketika itu nilainya lebih tinggi, lebih besar, lebih istimewa, lebih afdal, lebih Allah sukai, melebihi hazil ayam, melebihi hari-hari yang 10. Jadi ada 10 hari Bapak Ibu, beramal di hari-hari itu pahalanya berlipat ganda, Allah suka, dan ibadah ketika itu afdal. Nah, nanti ulama akan mencoba menganalisa apa hari-hari yang 10 itu. Sebagian ulama menyatakan itu adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu Nabi iktikaf. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan turun Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan turunnya rahmat dan segala macam. Jadi ada yang mengatakan hari terbaik dalam setahun yang beramal, melakukan kesalehan dan ketaatan sangat tinggi nilainya adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi pendapat yang paling kuat, yang paling mayoritas dipegang oleh ulama adalah bukan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hari-hari terbaik yang dinyatakan, yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di 2 pendapat ya analisanya. 10 hari terbaik untuk beramal soleh itu ada yang mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada yang mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, 2 pendapat ini sebenarnya dua-duanya tidak ada yang salah. Karena memang 10 hari terakhir Ramadan itu beramal soleh tinggi nilainya. 10 hari pertama Zulhijjah tinggi nilainya. Mana yang lebih tinggi? Hanya ini perbedaannya. Kita tentu tidak akan memilih. Kita kalau perlu mengerjakan dua-duanya. Di 10 hari terakhir Ramadan kita maksimal ibadah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita juga maksimal ibadah. Nah, Ibnu Qayyim mencoba menggabungkan 2 pendapat ini. Apa kata beliau? Kalau malam, maka malam-malam terbaik adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau malam. Tapi kalau siang, maka siang-siang terbaik adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka kata Nabi, kalau datang, kalau masuk, jadi berarti sejak 1 Zulhijjah ya. Apa yang mesti kita lakukan? Fa'aksiru fiha at-tahlil, wat-takbir, wat-tahmid, wat-tasbih. Perbanyaklah membaca la ilaha illallah, perbanyaklah membaca
Allahu Akbar, perbanyaklah baca Alhamdulillah. Berarti secara umum berzikir sejak tanggal 1 Zulhijjah. Tapi kalau takbiran, sejak pagi hari raya Idul Adha sampai nanti 4 hari. Di tanggal 10, 11, 12, 13 itu takbiran. Itu yang dilakukan bersama-sama baik di Mekah oleh jemaah haji atau di sini. Tapi kalau zikir sendiri-sendiri, mengucapkan takbir, tahlil, tahmid itu sudah dimulai kita perbanyak, walaupun hanya dalam hati, walaupun sendiri sejak tanggal 1 Zulhijjah. Berarti 10 Zulhijjah ini hari terbaik yang tidak boleh kita abaikan dan kita lalaikan. Apa amal? Nah, karena kata Nabi, al-amalus soleh, pokoknya beramal soleh. Berarti secara umum asal beramal soleh, ini dalilnya. Maka ini bisa dijadikan dalil kalau ada orang puasa sejak tanggal 1. Memang tidak ada hadis khusus. Apakah ada hadis khusus tentang puasa 9 atau 10 hari bulan Zulhijjah? Enggak ada. Khusus enggak ada. Tapi karena berpuasa termasuk amal soleh, ini dalilnya. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh ketika itu pahalanya besar melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Apa itu? Ya terserah. Mau puasa ini dalilnya. Mau salat ini dalilnya. Mau sedekah ini dalilnya. Karena dia semua termasuk dalam kategori amal soleh. Pilihlah mana yang kira-kira kuat, mana yang kira-kira sempat. Ustaz, saya kalau puasa itu kelemahan saya. Tapi insya Allah kalau salat malam, oke, kalau begitu perbanyak salat malam. Ambo Ustaz, kalau jaga salat malam tu 2 rakaat bisa, tapi kalau sepanjang malam tak telok dah. Tapi kalau puasa insya Allah puasa sejak tanggal 1 Zulhijjah. Kamu puasa je salat malam tu agak ini Ustaz. Tapi sedekah insya Allah, sedekah perbanyak. Atau baca Quran, terserah, pokoknya amal soleh. Perbanyak amal soleh di 10 pertama bulan Zulhijjah. Itu yang khusus ya. Yang lebih khusus lagi, kalau beramal soleh secara umum dalam bentuk puasa di tanggal 1 kita barangkali enggak bisa, enggak sempat. Setidak-tidaknya jangan sampai tidak berpuasa tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah itu puasa Arafah, keutamaannya menghapus dosa 2 tahun. Jadi kalau sehari itu jangan sampai enggak. Di saat itu puasa di hari Arafah itu, puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang sudah berlalu dan setahun yang akan datang. Nah, amal terbaik juga di bulan Zulhijjah yang paling menonjol sebenarnya haji dan umrah. Haji dan umrah. Nah, cuma kan kalau perkara haji dan umrah ini kan tidak terkait jo kita saja. Hati kareh, piti banyak, badan sehat. Cuma masalahnya bergiliran. Kuota kalau daftar tunggu kini kok sekitar 20 tahun. Lebih kurang. Ada yang mengatakan 22 tahun. Umur kini lah 60. Barangkali kalau menunggu masa-masa itu sampai mana di umur, mungkin di kesehatan tidak memungkinkan. Maka selain dari haji dan umrah, amal yang terbesar, yang istimewa di hari atau di bulan Zulhijjah itu adalah menyembelih hewan kurban. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Ma'amila adamiyun. Tidak ada amal yang dilakukan oleh manusia yang lebih afdol, ahabbu ilallah, yang lebih Allah sukai, min ihraqid dam, daripada menumpahkan darah hewan kurban. Maksudnya berkurban. Jadi kalau kita bertisat, kalau bisa di bulan Zulhijjah tuh kita haji dan umrah kalau bisa. Kalau tidak bisa, karena berbagai ketentuan dan halangan, minimal kurban dan puasa Arafah. Kalau korban itu kalau digantikan di sedekah, di hari itu bukan sedekah. Kalau korban saat 2.700.000 seorang namo, cik namo. Sedekah kami 2.700.000, oh tidak, untuk khusus untuk
momen ini tidak ada yang melebihi, kata Nabi, pahala berkorban. Dan berita baiknya adalah berkorban itu tidak mesti dan tidak wajib satu korban satu orang. Korban itu termasuk sunnah kifayah. Dia ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Kalau fardu kifayah menyelenggarakan jenazah. Jadi kalau ada orang Islam meninggal, wajib diselenggarakan. Siapa? Oleh kaum muslimin. Tapi wajibnya tidak semuanya. Bisa jika satu orang menyelenggarakan, lapeh hutang yang lain. Tapi kalau tidak ada satu pun yang menyelenggarakan, semua kaum muslimin berdosa. Nah, fardu kifayah atau penyelenggaraan jenazah ini bisa diwakilkan. Tidak mesti kita. Sia yang namuh, sia yang bisa. Tapi ingat Bapak Ibu, fardu kifayah itu bisa diwakilkan. Tidak wajib kita kerajokan. Tapi pahala tidaklah bisa kita menempel. Kalau pahala tentu yang mengerajokan. Solat jenazah, tidak satu kita tidak berdosa. Tapi kalau kita ikut solat jenazah, kata Nabi dapat pahala 1 qiraat. Jadi sembahyang jenazah itu masuk fardu kifayah. Kalau ada yang mensolatkan yang lain tidak berdosa. Tidak berdosa tapi juga enggak berpahala. Jadi jangan sampai kita tidak kena alasan fardu kifayah hendak pernah satu solat jenazah. Karena yang menyedihkan lain baik Mas Haji. Satu mantan jenazah, pergi tunggu luar. Allah selesai sembahyang baru ikut dia mantan ke kuburan. Kenapa tidak kita ikut solat? Kecuali kalau ibu-ibu yang berhalangan. Solat jenazah itu cuma 4 takbir sebentar. Tapi pahalanya kata Nabi 1 qiraat. Mengantar ke kuburan itu pekerjaan sederhana, simpel, tapi pahalanya juga 1 qiraat. Di siapa yang ikut mensolatkan lalu mengantarkan sampai ke kuburan dapat pahala 2 qiraat. Qiraatan namanya. Nah, itu fardu kifayah. Nah, kalau korban sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Amal sunnah yang bisa dilakukan satu untuk sekeluarga. Maka dikatakan dalam kitab Rasul itu dijelaskan bahwa di zaman Rasulullah SAW para sahabat ajza'at anhu cukup bisa minimal berkorban 1 untuk dia dan keluarganya. Itu minimal itu artinya bukan berarti tidak boleh Ustaz. Kami biasanya 3 Ustaz. Ada nama bocik, nama rumah cik, nama anak cik. Tapi kecil Ustaz cik berarti bisa mulai tahu bisa cik leh. Bukan itu maksudnya. Kalau cik untuk bersama. Tapi kalau bisa cik seorang lancar lah. Bahkan di zaman para sahabat itu ada yang dia kena nyokayo seorang 100 ekor kambing korban saya. Cuma sendiri. Jadi kalau bisa sikut jauhi seorang lancar. Tapi bisa mati-mati angin sambil tabu habis-habis main 1 korban bisa untuk 1 keluarga. Tapi 7 Ustaz. Itu kalau tidak sekeluarga. Kalau tidak sekeluarga 7 orang, 7 kakak gabung 1 sapi. Tapi kalau sekeluarga bisa. On diambil kan, bawa korban. Maka ni ambil lah kita nama ambil cik. Kita nama rumah, kita nama anak. Anak 7, rumah cik 7 atau 9. 9 sekeluarga sikul kambing. Tak apa kalau sekeluarga. Tapi kalau beda-beda keluarga baru 7 gabung jadi satu sapi. Kita ulangi ya, jadi di bulan Zulhijjah puasa Arafah, berkorban dan haji. Untuk haji kau kadang-kadang lainnya kita ingin haji, tetapi giliran kita jauh. Bahkan haji plus sajalah 7 tahun daftar tunggu haji plus. 150 juta itu 7 tahun. Ada tawaran haji furoda Ustaz, sampai 7 juta, hati-hati. Kemudian kini kok banyak yang tertangkap. Pitilah habis, awak di situ tertangkap lo, dipulangkan. Bahkan kini kebanyakan dipulangkan lah, ditahan dulu, dimasukkan dalam penjara, kulah jalan apa perlu dipulangkan. Jadi hati-hati. Haji furoda itu kalau kita tidak benar-benar yakin, tidak benar-benar valid, sudah banyak yang akhirnya korban. PT 300 juta, 350 juta, bahkan cerita yang mendapat itu sebahagiannya kadang-kadang
banyak juga yang berhasil, tapi resikonya juga ada yang gagal. Naik joto kalau pas masuk ke Arafah, kalau ada pemeriksaan, basudu lu masih mujikan kadang di bagasi di apa segala macam. Kalau lewat kau baru keluar lihat. Kucing-kucingan apa pula lah nikmatnya ibadah kalau begitu. Takut tertangkap, takut tergajah, kucing-kucingan segala macam. Tapi kalau yang resmi haji plus itu juga menunggu 7 tahun. Nah, karena untuk haji itu persoalannya, maka dua yang kita incar. Apa itu? Puasa Arafah dan menyembelih hewan kurban minimal 1 untuk sekeluarga. Kalau tidak mampu saatnya tidak wajib deh. Ini sunat muakkad. Kalau tidak ada anggaran tidak apa. Tapi hati-hati. Tidak mampu atau tidak punya anggaran itu benar-benar serius. Jangan sampai bukan tidak ada anggaran. Memang kita tidak menganggarkan. Untuk nelayan ada. Lanjut anak ada. Beranak SD 5.000 salisan. SMP 10.000. SMA 20. Kalau tidak lanjut, ya bahala rasanya tidak belanja Ustaz. Kawan-kawannya belanja sadonya. Karena kita anggap penting, kita paraluan. Alhamdulillah bisa. Anak kita ada belanjanya. Kalau 3 orang anak, SD 5.000, SMP 5.000, 20 tambah kalau 20.000 SMA, 30.000, 40.000. 40.000 tu kalau sebulan sampai 200. Sampai 100, 1.200. Kok ada? Karena kita perlukan, karena kita anggap ada, karena kita anggap penting. Kalau kita anggap penting, kita perlukan, bahkan sebagian kita untuk rokok saja. Sebungkus hari minimal, sebungkus itu 10.000 dan paling murah. Kalau sebulan betul 300.000, setahun 3.600.000. Aduh, kenapa? Kena dianggap penting. Tapi untuk korban 2.700.000 enggak ada anggaran, tidak ada uang. Kalau kita anggap penting, cicilan motor ada. Membeli pulsa, rata-rata anak kita laba bape cik seorang. Padahal pulsanya. Apalagi untuk PDAM, untuk listrik, ada. Kenapa ada? Karena kita anggap penting, kita anggarkan, kita cari pitihnya. Nah, korban kalau kita tidak anggap penting, kita tidak akan pernah cari. Itu kok balabih satu ambo berkorban. Kok balabih? Biasanya tidak pernah balabih. Pitih terletak aduh sun nan lun terpikir atau kena. Ada pitih atau kena nak dibalik. Karena itu Bapak Ibu, jadikan program sebagai bagian penting dari ibadah. Karena enggak ada amal soleh yang lebih tinggi di hari Idul Adha selain dari menyembelih hewan kurban. Kalau kita anggap penting, kalau kita tahu ini besar pahalanya, kita akan usahakan insya Allah minimal 1 rumah 1 kurban. Bapak Ibu Allah muliakan. Nah, kurban inilah yang kita ingin lihat. Kurban tidak bisa dilepaskan dari tauladan yang ditinggalkan, syiar yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Haji cie, kurban cie, atau tidak bisa dilepaskan dari sosok yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ajaran Nabi Ibrahim yang dilestarikan, diteruskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, korban 1, haji 1. Tidak bisa dilepaskan. Siapa itu Nabi Ibrahim alaihissalam? Bapak Ibu, pertama julukannya Bapak Nabi, Bapak para Nabi. Kan memang Nabi Ibrahim, anak keturunannya banyak yang jadi Nabi. Nabi Ibrahim punya anak 2. Pertama Ismail, lalu Ishak. Nanti ulama memang berbeda, mana lebih tua Ismail pada Ishak, tapi sebaya atau tidak pada jauh berbeda. Dari Ismail nanti terus lahirlah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini keturunan Nabi Ibrahim melalui Ismail. Dari Ishak, aku udah banyak kok. Dari Ishak nanti lahirlah Nabi Yakub, Nabi Syuaib, pokok banyak. Rata-rata nabi-nabi dari kalangan Bani Israel itu keturunan Ishak. Dari sisi ini sebenarnya kita sepupu dengan orang Yahudi. Sepupu. Nabi Muhammad sepupu.
Tapi kalau namanya iblis, namanya kedengkian, bahkan saudara kandung pun bisa jadi musuh. Nah, kisah korban itu terkait dengan kisah yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Pertama, Nabi Ibrahim itu dicantumkan dalam surah As-Saffat ayat 100, minta pada Allah dalam doa-doanya. Apa doanya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri aku anak yang saleh. Siapa yang minta ini? Nabi Ibrahim, kekasih Allah, Khalilullah, bapaknya para nabi, nabi yang sangat dekat. Dan satu dari dua nabi yang didoakan setiap tasyahud itu Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad satu. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Jadi dua nabi yang sampai hari kiamat selalu didoakan oleh setiap muslim yang salat ketika tasyahud. Berarti Nabi Ibrahim itu bukan nabi sembarangan. Hanya dua, Nabi Muhammad satu, Nabi Ibrahim satu. Nabi Ibrahim kalau kita lihat, bahkan sejak muda dicantumkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim lah yang Allah ceritakan gigih mencari kebenaran, mencari Tuhan. Dia orang yang gigih. Dia tidak hanya ikut apa yang ada di kaumnya, tapi dia benar-benar cari. Dan ketika menemukan Tuhan, ketika menemukan Allah, dia dakwahkan agama Allah. Nabi Ibrahim berhadapan dengan ujian yang berat. Apa ujian Nabi Ibrahim? Dia yang mengajak orang untuk tauhid, mengesahkan Allah, berhadapan face to face dengan orang tua tersayang bapaknya. Jadi Nabi Ibrahim itu dikatakan dalam Al-Quran sayang sangat sama bapaknya. Innahu la'awwahun halim, sayang, santun, kasih ke bapaknya. Tapi disitulah ujiannya. Tak jurang lain berhadapan. Nabi Ibrahim dalam mendakwahkan tauhid berhadapan dengan bapak tersayang Azar. Nabi mengajak orang untuk hanya menyembah Allah. Azar profesinya justru menciptakan berhala-berhala yang disembah selain Allah. Tidak balik. Barakah balik tekanan batin. Dan Azar meninggal tidak dalam keadaan muslim. Itu tekanan batin sendiri juga tuh. Orang lain bisa kita ajak mendapat hidayah melalui dakwah kita. Ayah kandung justru tidak selamat. Kembali. Nabi Ibrahim juga nabi yang dalam Al-Quran dicantumkan karena menjalankan agama Islam, mendakwahkan tauhid ini. Dialah nabi yang dibakar dalam sejarah oleh raja diktator Namrud dalam api yang besar. Bukan dipancung, bukan digantung, dibakar. Efek ngerinya luar biasa. Walaupun nanti Nabi Ibrahim diselamatkan. Ketika Allah perintahkan pada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api dingin, selamatkan Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim, kalau api biasanya panas membakar, tapi bagi Nabi Ibrahim atas perintah Allah, api menjadi dingin menyelamatkan. Kenapa ada kata-kata dinginlah api, selamatkan Ibrahim? Karena kalau cuma dingin, belum tentu selamat. Ada orang mati kedinginan. Jadi kalau saya ini dingin, bahkan di antara azab neraka itu ternyata bukan cuma api. Di antara azab neraka ada namanya zamharira. Zamharira itu apa? Dingin yang mematikan, tapi tidak mati-mati. Panas yang luar biasa, dingin yang sangat dasar. Itu juga siksa. Jadi maka Allah perintahkan pada api, dingin, selamatkan Ibrahim. Dingin yang menyelamatkan, bukan asal dingin tapi mematikan, tidak. Dingin yang menyelamatkan. Oke, jadi Nabi yang seperti itu dengan kualitas iman seperti itu, dengan kedekatan Allah yang luar biasa seperti itu, yang dijuluki Khalilullah, minta pada Allah, ya Allah beri aku seorang anak. Tahukah kita Bapak Ibu, kapan doa itu Allah kabulkan? Tidak semerta-merta. Nabi Ibrahim dalam catatan sejarah baru dikasih anak pada usia 86 tahun. Bayangkan berapa lamanya Nabi berdoa tuh. Jadi kenapa Allah tidak kabulkan? Tentu Allah punya hikmah di balik itu. Barangkali Allah ingin memberi kesempatan kepada Nabi Ibrahim untuk berdoa sebanyak-banyaknya sebelum dikabulkan, karena doa itu adalah ibadah.
Jadi kalau kita berdoa tidak Allah kabulkan Bapak Ibu, kita jangan sangka dulu. Kita mungkin Allah ingin kita berdoa terus agar dapat benar-benar pahala, kebajikan sebelum apa yang kita inginkan benar-benar Allah kasih. Terus minta. Jadi kalau baru seminggu, baru 1 tahun tu alulai. Setelah seminggu mau minta, ndak juga nampak bakainya, ndak juga nampak hasil, jangan terus. Nabi Ibrahim berdoa minta anak sejak menikah, Allah kabulkan pada usia 86 tahun. Puluhan tahun lah Sama dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dikasih anak juga ketika dia sudah tua dan istrinya bangka. Karena Nabi Zakaria, kok nggak mungkin saya punya anak? Saya dah tua, istri saya dah renta. Tapi tidak mungkin kata dokter, apa yang nggak mungkin bagi Allah. Di Nabi Zakaria pun dikasih anak namanya Yahya di usia tuanya. Oke. Setelah dikasih anak Ismail, dalam surah Ibrahim ayat 14 diceritakan Allah uji lagi. Jadi Nabi Ibrahim memang Nabi yang paling banyak ujiannya. Kalau bukan Nabi Ibrahim entahlah. Kalau kita entahlah. Setelah anak ini tunggu puluhan tahun, lahir, apa kata Allah? Antar anakmu ke Bakkah. Di Nabi Ibrahim itu kan di Palestina, di Syam. Allah perintahkan antar anakmu ke Mekah. Waktu itu namanya Bakkah. Apa itu? Tempat yang tidak ada air, tidak ada tanam-tanaman, dan tidak ada yang tinggal di situ. Dan itu dicantumkan dalam doa Nabi Ibrahim surat ke-14 ayat ke-37. Rabbana inni anzaltu min zurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anakku di tempat yang tidak ada tumbuhan. Tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Bayangkan. Dan hanya berdua, enggak ada orang, belum ada orang. Nanti suku Jurhum datang ke situ jauh setelah itu. Berdua saja. Di padang pasir tidak ada air dan tidak ada tumbuhan. Awalnya Hajar bertanya pada Ibrahim. Jadi kalau diantar ke situ dan dikawani, ancak dia. Kau nak antar ke situ, lalu tinggal berbalik kembali ke Syam. Tapi memang Allah tidak berniat mencelakakan, Allah hanya ingin menguji. Nah, apa kata Hajar? Wahai suamiku, tega engkau tinggalkan kami di sini hanya berdua? Nabi Ibrahim diam. Itu dicantumkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas. Wahai suamiku, apakah engkau serius meninggalkan kami di sini? Nabi masih diam. Lalu apa kata Hajar? Wahai suamiku, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Lihat nanti ya Ibrahim ayat 37 ya. Mengantarkan kami ke tempat seperti ini, apakah Allah yang memerintahkan? Baru Nabi mengangguk, iya, ini perintah Allah. Apa kata Hajar? Kalau betul ini perintah Allah, laksanakan. Karena Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hamba yang melaksanakan perintahnya. Jadi kalau ini perintah Allah, yakinlah tidak ada orang yang mati kelaparan, sengsara karena patuh pada Allah. Kalau benar ini perintah Allah, walaupun di sini tidak ada tumbuhan, walaupun di sini tidak ada air, walaupun di sini tidak ada orang, tapi Allah yang nyuruh ke sini, apa kata Hajar? Laksanakan. Akhirnya Nabi Ibrahim kembali, dan setelah keluar dari kota Mekah dia berdoa. Itu doa yang tadi. Rabbana inni anzaltu min zurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak istriku di lembah yang tidak ada tumbuhan, di dekat rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimu shalah, ya Allah, jadikan mereka orang yang mendirikan salat. Wajal afidatan nas tahwi ilaih, dan jadikan manusia condong ke sana, rindu ke sana. Warzuq minas sabar, dan beri mereka rezeki berupa buah-buahan. Perhatikan ya, doanya satu persatu, tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Lalu jadikan orang gemar ke situ dan dan beri mereka rezeki buah-buahan. Dan doa Nabi Ibrahim semuanya Allah kabulkan. Tempat yang paling dirindukan oleh jutaan manusia adalah Mekah Al-Mukarramah. Berlomba-lomba orang ke situ, tidak peduli biaya, tidak peduli anggaran, bahkan untuk haji. Kenapa? Doa Nabi Ibrahim Allah kabulkan.
Apa yang dicari orang ke situ? Tidak ada. Tapi memang Allah cenderung ke situ. Beribadah ke rumah Allah. Warzuqhum minas sawab, beri mereka rezeki buah-buahan. Bapak Ibu Allah muliakan, di situ tidak ada tumbuh-tumbuh buah-buahan yang tumbuh. Tapi sado jenis buah-buahan ada di situ. Walaupun didatangkan dari daerah lain, tapi intinya doa Nabi Ibrahim, buah-buahan ada di situ. Gadang-gadang mangganya pada menggawa di situ. Oke, ditinggalkan ya. Oke, setelah ditinggalkan setelah berbilang tahun, nanti Nabi Ibrahim rindu sama anak istrinya, kembali menengok anak istrinya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Nabi Ismail ditinggalkan sejak bayi, ketika itu sudah mulai bisa lari-lari, sa'ya, berjalan. Sejarawan mengatakan usia Nabi Ismail 13 tahun. Sedang lincah-lincahnya, sedang gagah-gagahnya, menggemaskan, baralah kasanah hati Nabi Ibrahim bersobok jo anak. Allah uji lagi. Alulah peh teragak jo anak. Anak gadang ketek tinggalkan kinilah gadang bersobok, belum lapeh teragak dan rindu, datang lagi perintah Allah. Dan ini perintah yang benar-benar luar biasa dahsyat. Kalau bukan Nabi Ibrahim, entahlah apa kata Allah dalam firman-Nya, dalam mimpi Nabi Ibrahim, sembelih anakmu, korbankan putramu. Iwarek puluhan tahun menunggu, lalai disuruh hantar ke Mekah, lagadang disuruh sembelih. Memang kualitas iman yang luar biasa. Taruhlah Nabi Ibrahim siap. Karena Nabi Ibrahim telah teruji. Apapun perintah Allah dilaksanakan. Bagaimana dengan Hajar? Kalau Nabi Ibrahim, dia bukan punya anak satu. Dari Hajar anaknya Ismail, dari Sarah anaknya Ishak. Kok dikorbankan mana Ismail, masih ada Ishak. Tapi bagi Hajar, ibu Ismail ini anak tunggal kok. Satu-satunya anaknya adalah Ismail. Bujang yo gadis yo tunggal belang Ismail. Kalau Ibrahim ada cik lagi Ishak. Di kok disembelih benar cik kok masih ada Ishak. Tapi bagi Hajar ibunya ini anak satu-satunya. Keteknya tinggal, lah kadang diminta disembelih. Itu kalau bukan kualitas Hajar, baca kak. Nang kalamak diudahasan. Petinggan kami ketek, lah kadang kini itu kecil dah. Tapi Hajar beda, dia wanita surga. Apa katanya? Kalau ini perintah Allah. Ini itu sih pertanyaannya dari dulu ya. Ketika ditinggalkan berdua saja, apakah ini perintah Allah? Iya, laksanakan. Karena kalau Allah yang merintahkan, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Nah, ketika diminta sembelih anaknya, sama pertanyaannya. Apakah yang menyuruhmu ini adalah Allah? Iya. Kalau iya, laksanakan. Ismail siap. Ibrahim siap. Hajar istrinya juga siap. Bagaimana dengan Ismail? Umur 13 tahun. Engkau diperintahkan oleh Allah, ayah, untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Kok anak awak ditanya itu, tak jawabannya. Tapi Ismail masih muda belia, masih ini. Tapi sama tarbiyah ilahiyah. Dia menyatakan, ya abatif alma tu'mar. Wahai bapakku, laksanakan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah sabir. Aku sabar. Falamma aslama, setelah menyerah direbahkan, wa talahul jabin digoreskan, fadainahu bizibhin azim. Kami ganti dengan domba yang besar. Tidak pernah ada terjadi penyembelihan Ismail. Tidak pernah tertumpah darah Ismail. Allah hanya menguji. Itu yang mesti kita yakini. Tidak ada Allah niat sedikit pun menyakiti kita. Kalaupun ada, Allah hanya menguji kita. Memberi peluang kita dapat pahala sabar, memberi peluang kita mendapatkan pahala taat. Dan diganti dengan sembelihan seekor domba besar. Dan sejak itulah syariat atau syiar penyembelihan setiap tahun dilaksanakan. Sampai kemudian juga dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Allah muliakan, maka jika Nabi Ibrahim Allah minta anak disembelih, laksanakan. Jika Hajar putranya minta dikorbankan, dia ikuti. Ismail bahkan nyawanya
dia terima. Kita alhamdulillah Allah tidak minta anak, tidak minta putra kita, tidak minta nyawa kita. Allah hanya perintahkan sembelihlah seekor hewan. Fasholli li rabbika wanhar. Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, kami telah memberimu nikmat yang tak terkira. Ini Al-Kautsar memang turunnya untuk Nabi Muhammad ya. Kami telah memberi engkau wahai Muhammad nikmat yang tak terkira. Tapi setiap perintah Allah kepada Nabi itu perintah juga kepada umatnya, kecuali kalau ada pengecualian. Berarti perintah kurban yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad itu juga berlaku untuk umatnya, karena tidak ada pengecualiannya. Inna a'tainakal kautsar, kami beri kamu nikmat rahmat karunia yang banyak. Kalau kamu akui, kamu setuju, sepakat? Ya. Kalau iya, fasholli, maka salatlah. Rapikan salat, perbanyak salat. Wanhar, sembelih hewan kurban. Bapak Ibu, Allah tidak minta anak kita, Allah juga tidak minta nyawa kita. Allah hanya minta sembelih hewan kurban. Dan tidak satu per orang, satu sekeluarga minimal. Orang lain mungkin banyak alasan untuk tidak berkorban, kita carilah alasan agar bisa berkorban. Kalau untuk yang lain-lain kita ada anggaran, harusnya korban sekali setahun kita juga mesti anggarkan. Kalau 2.700.000 harga korban, itu kita nabung 10.000 sehari, 10.000 sehari 3.600.000. Korban cuma 2.700.000. Tidak ada alasan sebenarnya. Kalau untuk jajan ada, untuk pulsa ada, untuk listrik ada, untuk air ada, untuk cicilan motor ada, untuk beli baju ada, untuk korban masa nggak ada? Pas untuk korban nggak ada uang. Kalau itu yang terjadi pada diri kita, barangkali kita memang menjadikan korban ini prioritas kesekian. Asal bala piti laya dunia, insyaallah Ustaz, ambo lah kita makan yang bawa kaji Ustaz tu, ambo ke korban. Bala piti baku ambo korban. Kalau itu prinsip kita Bapak Ibu, insyaallah tidak akan pernah berkorban. Ini tidak akan pernah balabih terpakai jo, terlungguk terpakai jo. Tapi kalau kita rubah caranya, bismillah Ustaz, ambo ke korban tiap tahun. Apalagi kalau ada daftar ke panitia, daftarkan ambo korban siku kambing atau sepertujuh. Walaupun nampak pitihnya lah, cari pitihnya. Insya Allah kalau kita niatkan seperti itu, sekali setahun minimal bisa. Dan asal Bapak Ibu tahu, banyak orang-orang berkorban itu ndaklah orang kaya, ndaklah banyak pitih. Pitih lanjut tabung-tabungan. Pitih kerana memang ingin mendapat pahala korban. Nenek-nenek tua mengumpulkan kayu, mengumpulkan ini itu macam, dan insya Allah dia bisa korban setiap tahun. Korban adalah bukti ketakwaan. Korban adalah bukti keimanan. Korban adalah bukti syukur pada Tuhan. Dan korban adalah ikhtiar kita untuk masuk surga sekeluarga. Maka ketika berkorban itu apa doanya? Ya Allah, terimalah korbanku dan keluargaku. Jika Nabi Ibrahim dan istrinya dan anaknya terbukti berhasil, dan insya Allah mereka akan menjadi keluarga surga, kita yang punya mimpi yang sama, ikuti jejak Nabi Ibrahim. Berkorbanlah pada Allah atas nama kita dan keluarga kita. Dan alhamdulillah bukan nyawa diminta Allah, hanya hewan. Satu korban untuk sekeluarga adalah ikhtiar kita untuk masuk surga sekeluarga. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat dan karunia yang banyak, maka salatlah dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang membencimu, merekalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.